apa? Goib. Yang apa namanya? Mereka kalau mengamalkan agama, ajaran Allah dipilih-pilih, gitu ya. Kalau yang ada kepentingan dunianya mau, kalau tidak ada enggak mau, gitu ya. Jadi mereka itu termasuk pecinta-pecinta dunia, tanda-tanda kekafiran apa? Yaitu mendahulukan dunia, tidak memperdulikan nasibnya nanti di akhirat. Ya, kemarin bahkan syariat pun dicocokkan dengan kepentingan dunianya. Kalau menguntungkan mau, kalau enggak mau, gitu ya. Itu tanda-tanda kekafiran. Terus maka orang yang seperti itu diancam oleh Allah. Mereka itu orang-orang yang berperilaku seperti itu adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, gitu ya. Jadi orang-orang tipe seperti itu dikatakan oleh Allah orang-orang yang membeli dunia dengan akhirat. Ya, pengertian membeli dunia dengan akhirat itu apa? Itu dua pengertian. Pengertian pertama apa? Yaitu mengutamakan dunia, mengabaikan akhirat. Gitu ya. Jadi mementingkan dunia, yang penting untung banyak, yang penting senang, yang penting sukses. Masalah dosa itu urusan nanti, gitu ya. Masalah mendolimi orang, masalah korupsi, masalah curang itu dosanya urusan nanti. Yang penting dunianya sukses. Itu pengertian apa? Membeli dunia dibayar dengan akhirat. Ya, gitu. Atau saking cintanya kepada dunia sampai melupakan kesenangannya di akhirat. Misalnya apa? Saking senangnya dunia, tidak sempat sholat, gitu ya, tidak sempat jamaah, tidak sempat mencari ilmu, tidak sempat silaturahim ke orang tua, gitu ya. Sibuk terus urusan dunia. Padahal peluang-peluang amal akhirat ada tidak dia lakukan demi cintanya kepada dunia. Itu membeli dunia dengan akhirat, gitu ya. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua, membeli dunia dengan akhirat adalah menggunakan amal akhirat ditujukan untuk kepentingan dunia, gitu ya. Jadi amal akhirat memang bentuknya amal itu akhirat, tapi dia lakukan bukan untuk kepentingan akhirat supaya dapat pahala, supaya Allah ridho, supaya dosanya diampuni, supaya diangkat derajat, bukan. Tapi mereka melakukan itu untuk kepentingan dunia, yaitu ya termasuk kalau yang kemarin apa? Kemarin mereka kalaupun mengamalkan syariat, gitu ya, bukan karena mereka yakin pahala Allah ya atau ridho Allah karena ketaatannya, tapi apa? Karena di dalam perintah itu kebetulan ada keuntungan dunia ya. Maka dia amal akhirat sepertinya tetapi dilakukan untuk kepentingan dunia. Ada orang seperti itu gitu ya. Gitu. Makanya kita tuh kalau amal-amal ya sudah, amal itu untuk akhirat saja. Jangan sedikit kebersit untuk kepentingan dunia. Ya, dunia mah, dunia itu kan fasilitas dari Allah. Berarti yang memfasilitasi Allah, gitu ya. Kalau kita gunakan sesuai dengan tujuan Allah memberi dunia, akhirat, niscaya semakin difasilitasi oleh Allah. Paham ya gitu. Jadi kita itu enggak boleh sibuk memikirkan nasib kita di dunia, tetapi sibuklah memikirkan nasibnya di akhirat. Lah dunianya dicukupi, diurusi oleh Allah, gitu ya. Gitu. Contoh-contoh seperti itu banyak. Ya, makanya kadang orang itu mengajarkan sodako motor biar dapat mobil. Ya, itu namanya dunia. Sodako itu kan amal akhirat, gitu ya. Tapi digunakan untuk kepentingan dunia. Kamu kok sodako motor? Iya, biar dapat mobil. Berarti amal akhiratnya tidak digunakan untuk akhirat, tapi untuk kepentingan dunia. Paham ya? Itu. Ada orang juga misalnya malam-malam enggak bangun, enggak tidur, bangun malam, biasanya enggak pernah gitu ya. Gitu. Baca apa sekian ratus, berapa kali, sekian kali gitu ya. Untuk apa? Supaya tokonya laris, ya gitu. Supaya lulus ujian, supaya naik jabatan dan lain-lain gitu. Itu kan zikir-zikir menyebut nama Allah, itu sebetulnya kan amal akhirat ya. Tapi digunakan untuk kepentingan dunia. Nah, perilaku-perilaku seperti itu adalah dulu sudah dicontohkan oleh Bani Israel. Makanya kita jangan mencontoh perilaku yang buruk seperti itu. Nah, gitu. Orang seperti itu oleh Allah dikatakan tidak iman kepada kehidupan akhirat, kepada hari akhir. Kalau memang mereka iman, kenapa tidak mengutamakan kehidupan akhirat? Padahal di sana kehidupan abadi. Ini kehidupan sementara. Malah amal-amal akhiratnya
ditujukan untuk kepentingan dunia. Berarti mereka mereka menganggap kehidupan itu ya dunia ini. Makanya kita lakukan apapun demi kesuksesan di dunia. Itu berarti sebetulnya orang seperti itu dalam pandangan Allah belum beriman kepada kehidupan akhirat. Karena belum iman, maka tidak diringankan siksa dari mereka dan mereka tidak ditolong. Tidak diringankan siksa itu pengertiannya begitu ya kemarin ya. Kenapa? Karena orang itu kalau oleh Allah dinilai sebagai mukmin, mukmin kan juga dosa-dosa juga. Lah, susah-susahnya orang mukmin di dunia, berat-beratnya itu meringankan siksa akhirat. Tapi itu tidak berlaku bagi orang-orang kafir. Walaupun di dunia pernah mengalami yang berat-berat, itu tidak menyebabkan siksanya diringankan. Dan mereka tidak akan ditolong. Karena nanti di akhirat memang ada para pemberi syafaat ya. Tapi syafaat itu hanya diberikan orang-orang yang oleh Allah dianggap murni ketauhidannya kepadanya. Kalau enggak bisa. Ya gitu ya. Tidak diringankan siksa dari mereka dan mereka tidak ditolong. Gitu. Jadi dunia itu 100% untuk akhirat ya. Itu enggak betul orang bilang katanya 50-50, dunia separuh, akhirat separuh. Enggak benar ya. Karena Nabi mengatakan ad-dunya mazru'atul akhirat. Dunia itu ladang untuk ditanam, untuk dipanen nanti di akhirat gitu ya. Ada lagi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata. Carilah dari segala fasilitas yang Allah berikan kepadamu di dunia itu untuk akhirat gitu ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa bagianmu dari dunia. Itu loh, bukan untuk kepentingan duniamu, tapi untuk kepentingan akhirat. Paham ya? Itu kadang orang disampaikan begini tidak setuju kan ya. Nah kalau kita akhir-akhir terus dunia kita bagaimana gitu ya? Dunia kita bagaimana? Lah apa orang mengejar akhirat apa dikira tidak dapat dunia? Paham ya? Gitu. Orang ngejar akhirat itu dapat dunia. Banyak contoh ya, banyak sekali contoh-contoh, banyak ya. Itu di masyarakat contoh-contoh sudah banyak gitu. Jadi gitu ya. Berarti gimana? Kalau ibaratnya itu orang nanam padi, tujuannya kan ingin dapat padi, tapi dapat rumput juga. Ya, tumbuh padi, tumbuh rumput. Berarti ingin akhirat, dapat dunia. Tapi kalau nanam rumput, dapat rumput saja, tidak dapat padi. Dunianya dapat, akhirnya tidak dapat. Gitu. Seperti orang beli dipan. Beli dipan niatnya apa? Supaya bisa tidur di atas dipan. Gitu ya. Tahu-tahu datang kolong, gitu ya. Gitu. Nggak kepikiran, kan ya. Begitu dipannya ditaruh, langsung ada kolong, gitu ya. Padahal nggak kepikiran beli kolong. Mungkin bisa untuk naruh apa-apa di kolongnya, gitu ya. Gitu. Ya gitu. Jadi kalau beli kolong di mana? Nggak ada, gitu ya. Gitu. Malah beli dipan, dapat kolong. Jadi begitu. Ya, jadi hidup kita itu 100% untuk akhirat. Gitu ya. Bukan 50-50, enggak benar. Dunia itu untuk alat saja, untuk mencapai kemuliaan akhirat. Itu. Terus mungkin begini supaya bisa diterima gitu ya. Nah, terus kalau kita belajar ilmu dunia terus bagaimana? Kan gitu ya. Berarti enggak boleh gitu ya. Dulu begini, ilmu dunia itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah itu ya dapat diniatkan untuk akhirat. Cuma dengan ketentuan. Yang pertama, amal sunnah itu setelah wajibnya gugur gitu ya. Itu kaji agama, ilmu yang wajib dia pelajari, setelah itu belajar ilmu keduniaan. Itu hukumnya sunnah, dapat pahala gitu ya. Karena niatnya bukan supaya punya profesi apa, gajinya apa, bukan. Dia mempelajari itu supaya bisa memberi kemanfaatan kepada sesama manusia dalam rangka mencari ridho Allah, mendapatkan pahala akhirat. Itu ya Pak, amal akhirat juga gitu ya. Itu amal akhirat. Cari uang ke pasar gitu ya, pergi berdagang. Atau itu ya bisa diniatkan untuk niat akhirat gitu ya. Untuk apa? Supaya punya uang. Nanti kenapa kamu kok cari uang? Saya cari uang bukan karena supaya kaya, bukan supaya hidup enak, bukan supaya dihormati orang, bukan. Saya cari uang supaya punya modal yang lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cari uang yang banyak saya biar apa? Biar bisa sodako, bisa zakat, bantu fakir miskin, itu modal nanti kekayaan akhirat. Supaya apa lagi? Supaya jamaahnya bisa istiqomah gitu ya. Supaya kalau mencari ilmu tidak pernah bolos ya gitu.
itu tujuan orang mencari uang. Jadi kalau gitu kelihatannya cari uang bisa menjadi amal akhirat. Paham ya? Jadi gitu. Jadi kalau ya tinggal meluruskan. Jadi sebenarnya orang mengejar akhirat nanti amaliyah dohirnya sama saja. Ya, cuma yang berbeda niat yang ada di dalam hati. Gitu. Terus tanda-tandanya kalau ada saat yang sama, untung akhirat, untung dunia, mesti mendahulukan akhirat, gitu ya. Jadi gitu. Pas tadi kan dia kerja di pasar. Untuk apa? Cari modal untuk ibadah kepada Allah. Pas rame-ramenya pasar dipanggil azan, gitu ya. Itu terbukti. Wong saya cari uang itu ya untuk ini kan ya. Untuk menjawab panggilan Allah. Untuk apa saya cari uang lah kok dipanggil diam saja. Tadi tujuan cari uangnya tadi dipertanyakan. Paham ya? Itu begitu habis untung gitu tiba-tiba orang tuanya minta gitu ya. Ya saya cari uang ya untuk ini dapat pahala dengan bisa memberi kepada orang tua. Jadi gitu itu terbukti kalau memang dia itu mencarinya dan ini niatnya tidak bisa direkayasa ya. Oh saya karena Allah tapi ketika cari kerja dipanggil-panggil Allah terus enggak ngereken ya. Cari uang untuk sarana mendekatkan diri begitu punya uang ada fakir miskin minta-minta enggak dikasih ada orang utang enggak dikasih itu berarti niat itu enggak bisa direkayasa. Allah tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Paham ya? Gitu. Terus berikutnya. Maaf Ustadz. Iya, monggo. Boleh tanya sedikit? Iya, boleh. Ini kalau mengamalkan ilmu dunia yang dia miliki untuk orang-orang sebagai bekal dia di masa depan, itu ada yang menyebutnya sebagai amal jariah. Bagaimana sungguhnya Ustadz hukumnya? Contohnya guru. Itu kan memberi bekal kepada murid-murid untuk masa depan mereka gitu. Bagaimana Ustadz itu? Oh ya. Ya, jadi masa depannya orang mukmin itu bukan di dunia, masa depan akhirat. Gitu ya. Makanya kuburan itu rumah masa depan. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau membekali ya dibekali. Makanya kalau kita jadi guru, jadi murid, kita itu kebetulan guru biologi gitu ya atau guru dosen kedokteran lah gitu ya, gampang ya, yang ilmu praktis gitu ya. Itu jadi dibilangi sama mahasiswa ya, kalian belajar ilmu kedokteran ini bukan untuk supaya jadi dokter ya dapat gaji supaya apa, tapi kalian belajar ini untuk memberi kemanfaatan kepada sesama hamba Allah, menolong meringankan beban hamba Allah untuk mendapatkan pahala dari Allah, ridho Allah, yaitu yang dicari itu masa depan akhirat ya. Jadi ilmu dunia juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk meraih masa depan, tapi masa depan akhirat. Paham ya? Jadi gitu. Jadi orang mukmin itu masa depan itu bukan masa depan yang jangka pendek, tapi masa depan yang jangka panjang. Maksud kami ya. Bagi hukum bagi si pemberi ilmu, Ustaz, itu bagaimana? Kan nanti ada mengatakan itu amal jariah. Apakah itu benar gitu? Terima kasih, Ustaz. Ya, nanti begini. Masa depan, kalau mahasiswanya itu menyadari masa depan itu masa depan dunia, berarti dia mencari ilmu niat untuk dunia kan ya, tidak sampai ke akhirat. Berarti itu bukan suatu pahala. Jadi bukan amal. Dulu diterangkan pengertian amal itu apa yang kita lakukan punya nilai akhirat. Itu namanya amal. Sesibuk apapun, selama seberat apapun, kalau tidak ada nilai akhir, namanya bukan amal. Kalau dikatakan jariah, lawang mahasiswanya tidak amal pokoknya. Dia untuk masa depan dirinya di dunia. Nah, makanya kalau supaya yang disampaikan jadi jariah, diarahkan kepada mahasiswanya itu, kalau mencari ilmu itu untuk kepentingan akhirat ya, untuk membantu sesama manusia mencari ridho Allah, memberi banyak manfaat kepada kemanusiaan untuk semata-mata karena ridho Allah. Anaknya kan beribadah mahasiswanya, ya ibadahnya ini jadi jariahnya dosennya. Paham ya? Jadi gitu. Tapi kalau sekedar dunia, ya tidak jadi jariah. Karena kalau apa-apa diniatkan untuk dunia itu tidak menjadi amal. Ya, pengertian amal itu kalau diniatkan untuk kepentingan akhirat. Kalau tidak jadi amal karena tujuannya dunia, berarti tidak ada yang jariah, tidak ada yang mengalir. Paham ya? Jadi gitu. Jadi tergantung pada mahasiswanya, Ustadz. Ya, maka harus dimotivasi seperti itu dosennya.
Ya, cari ilmu itu bukan untuk kepentingan dunia, biar punya profesi bagus, biar gajinya berapa, bukan ya. Tapi kalian mencari ilmu itu untuk memberi kemanfaatan kepada sesama manusia demi mencari itu Allah, demi kepentingannya, keuntungannya nanti di akhirat. Ya diarahkan seperti itu supaya jadi jariah bagi dosennya. Paham ya? Gitu. Terima kasih, Ustaz. Oke, sama-sama. Gitu ya. Terus berikutnya apa tadi? Maka tidak diringankan siksa dan mereka tidak ditolong karena dalam pandangan Allah itu kafir ya, karena ciri orang itu iman kepada kehidupan akhirat ya. Yu'minu billahi wal yaumil akhir gitu ya. Terus dan sungguh benar-benar kami. Jadi orang Bani Israel itu kok bisa seperti itu? Nggak ngerti tujuan hidup gitu ya. Dikira hidup itu untuk dunia, bahkan amal akhirat diarahkan untuk kepentingan dunia. Kenapa kok bisa? Apa mereka nggak tahu ajaran? Ya. Apa mereka nggak diajari oleh Allah? Apa belum dikirimkan kepada mereka para rasul, para nabi? Ya. Kok mereka sampai nggak tahu tujuan hidup mereka di dunia? Maka diterangkan. Padahal sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa Alkitab. Kurang apa? Ya, Nabi Musa sudah Allah kasih kitab Taurat untuk diajarkan kepada mereka. Dan kami susulkan sesudah Nabi Musa dengan para rasul yang lain. Setelah Nabi Musa, ada Nabi siapa? Ada Nabi Harun, ada Nabi Yusa, ada Nabi Dawud, ada Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, sampai Nabi Isa alaihis salam, itu semua Allah kirimkan kepada mereka. Bahkan Nabi Isa putra Maryam, Nabi yang terakhir itu, aku berikan kepadanya bukti-bukti kebenaran yang nyata, mukjizat-mukjizat yang tak terbantahkan bahwa beliau itu betul-betul Rasul Allah. Yang beliau ajarkan ya orientasi akhirat. Dan supaya mereka yakin kalau Nabi Isa itu betul-betul Rasul, aku lengkapi beliau dengan mukjizat yang besar-besar, al-bayinat, dan kami kuatkan dia dengan Roh Kudus. Di antara kelebihannya Nabi Isa untuk membuktikan kerasulannya adalah apa? Bahwa beliau itu kemanapun pergi selalu ditemani oleh Roh Kudus, oleh malaikat Jibril. Kurang apa saya? Seakan-akan Allah itu begitu ya. Sampai aku kirimkan Nabi dengan bukti mukjizat yang jelas sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengingkarinya. Maka apakah setiap kali datang pada kalian seorang Rasul dengan membawa ajaran yang diri kalian tidak senang lalu kalian sombong, maka segolongan kalian dustakan dan segolongan yang lain kalian bunuh. Kenapa? Itu Rasul, bimbingan dari Allah, ajaran dari Allah, malah kalian tidak menyukai, tidak menerima ajaran Rasul itu gara-gara apa? Gara-gara ajarannya tidak kalian sukai, maka sombong. Sombong itu artinya mengingkari kebenaran yang sudah diketahui. Maka nasib Rasul dari Bani Israel itu diapakan? Segolongan didustakan, segolongan dibunuh oleh mereka. Paham ya? Jadi gitu. Jadi orang Bani Israel itu sesat seperti itu sampai lupa tujuan hidup untuk akhirat, bukan karena Allah zalim, bukan karena Allah menelantarkan, bukan Allah tidak memberi petunjuk, membimbing, sudah tidak kurang-kurang gitu ya. Tetapi mereka sudah menghambakan diri kepada hawa nafsu ya, sehingga kalau ada ajaran Rasul dicocokkan dengan hawa nafsunya. Kalau cocok, senang, enak, mau. Kalau enggak cocok, enggak mau gitu ya. Gitu akhirnya mereka jadi orang-orang seperti itu. Makanya kita itu menganggap hawa nafsu kita itu sebagai musuh ya, diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Nafsu kita itu jangan dianggap sebagai teman, tapi anggaplah dia sebagai musuh gitu ya. Gitu. Makanya kalau ada ajaran Allah enggak cocok dengan hawa nafsu, ya sudah, kalahkan hawa nafsunya, utamakan ajaran Allah. Karena hawa nafsu itu kalau kita lihat itu tidak ada satupun yang disuruhnya kecuali kejelekan. Ya, paling nyuruh malas, nyuruh apa lagi? Nyuruh pelit, nyuruh sombong, nyuruh yang jelek-jelek itu ya. Kalau Allah nyuruh yang baik-baik gitu. Jadi musuh. Makanya kalau Imam Ghazali menggambarkan hawa nafsu ibarat ibarat binatang yang gesit gitu ya. Gitu. Makanya supaya kalau kamu kasih makan terus semakin kuat, kamu tidak akan mampu mengendalikan. Terus gimana? Ya lemahkan dia. Lemahkan, jangan dikasih makan. Gimana tidak kasih makan? Keinginannya jangan dituruti. Ya, ingin marah diempet. Ingin apa lagi? Ingin malas dipaksa gitu ya untuk taat beribadah. Ingin apa? Jadi gitu. Akhirnya nanti nafsunya akan lemah
akan tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Allah. Paham ya? Jadi gitu. Jadi mereka itu sesat gara-gara itu ternyata ya, terlalu mendewakan atau mengkultuskan hawa nafsunya. Sampai ajaran Rasul diukur dengan kesenangan hawa nafsunya. Terus saking terjerumusnya mereka kepada perbudakan, kepada hawa nafsu itu, sampai mereka mengatakan begini. Mereka berkata, hati kami tertutup. Mereka bilang, hei Nabi, percuma kamu ngomong panjang lebar berdakwah, tidak akan masuk. Kenapa? Hati kami sudah tertutup, katanya. Maka dikatakan, mereka itu hatinya bukan sekedar tertutup, bahkan Allah telah melaknat mereka sebab kekufuran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Kalaupun ada yang beriman, di antara mereka sangat sedikit, diriwayatkan dalam zaman Nabi antara 10 sampai 20 orang saja yang mau iman, yang lainnya kufur, Bani Israel. Kalau orang-orang Nasrani, orang Nasrani kan bukan dari Bani Israel, banyak ribuan ya mereka. Kalau orang Yahudi sangat sedikit sekali, gara-gara apa? Mereka diperbudak oleh hawa nafsu. Itu apa-apa dicocokkan dengan kesenangannya. Itu. Padahal apa yang kita senangi itu belum tentu baik. Boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal dia buruk bagi kalian. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal dia baik bagi kalian. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Maka ikut saja apa yang ajarkan Allah. Walaupun kamu tidak senang, Allah ajarkan pasti baik. Walaupun kamu senang, Allah larang pasti dia. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Pas. Oh, pas ya. Ada nih sebentar. Ya. Ya. Apakah semua hawa nafsu itu hawa nafsu dengan keinginan? Apakah ada semacam ada keinginan dari diri sendiri kan Ustaz? Itu bedanya hawa nafsu dengan keinginan. Itu bagaimana Ustaz maksudnya? Oh ya. Ya. Oh ya. Jadi nafsu itu ada nafsu yang liar. Itu mereka itu nafsu yang liar. Itu yang dimaksud nafsu itu nafsu yang liar, nafsu yang tidak terkendali, tidak terkontrol, gitu ya. Itu. Ada juga nafsu yang terbimbing, gitu ya. Artinya terbimbing oleh pemahaman ajaran Allah, gitu ya. Sehingga ketika ada keinginan nafsu dicocokkan dengan ajaran Allah. Kalau cocok, ya seperti ini ya, karena bimbingan Allah, terus ibu-ibu bernafsu, ya bernafsu untuk memahami Al-Quran. Itu kan nafsu juga, tapi itu nafsu yang terbimbing. Nafsu memang nafsu, tapi terbimbing oleh ilmu, oleh akal. Ya, kenapa dia kok bernafsu begitu? Karena tahu fadilahnya, tahu manfaatnya, tahu. Berarti kan terbimbing, ya, gitu. Jadi ya nafsu juga sebetulnya, tapi nafsu yang terbimbing, yang terkontrol dengan ajaran Allah. Ya bagus kalau gitu. Makanya disebut an-nafsul mutmainnah, gitu ya. Mutmainnah. Jadi gitu. Jadi nafsu, tapi nafsu yang terbimbing, terkontrol oleh ajaran. Makanya tergantung mana yang dikuatkan. Orang kan punya potensi akal, punya potensi nafsu. Nanti kalau yang dikuatkan potensi akalnya, nafsu itu akan dibimbing oleh akal. Ya, nafsunya lemah, akalnya kuat, nafsunya ikut. Kalaupun dia punya keinginan-keinginan, tapi keinginan-keinginan yang sesuai dengan kebenaran yang bisa diterima oleh akal, bisa dipertanggungjawabkan kebenaran secara logis, gitu ya. Itu manfaatnya apa, tujuannya apa, hikmahnya jelas. Makanya dia bernafsu. Ya, itu namanya terbimbing. Tapi kalau dia melakukan kenapa gitu, tidak tahu, pokoknya senang, pokoknya enak, pokoknya cocok, itu berarti nafsu yang tidak terkontrol itu. Dilawan. Ya. Satu lagi itu ya. Ustaz. Ini satu lagi Ustaz. Iya. Monggo. Ayat 88 itu ya. ada kata fakulilama. Ma-nya itu tidak ada terjemahnya sendiri Ustaz. Tadi ma-nya itu untuk menguatkan saja. Kolilama sedikit sekali. Kasih Roma banyak sekali. Kabi Roma besar sekali, gitu ya. Gitu. Tadi untuk menguatkan saja. Iya. Sami-sami. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz. Sami-sami. Terima kasih Ibu-Ibu. Sampai ketemu insya Allah. Insya Allah minggu depan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz.